Kabupaten Sijunjung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dengan ibu kota kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km persegi yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa. Di Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa objek wisata ritual yang tidak terekspos media. Salah satunya adalah Surau Simawang. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di gerbang Surau Simawang, tepatnya di Jorong Tapian Diaro, Kecamatan Sijunjung. Kita akan masuk ke dalam untuk mengulas bagaimana sejarah asal-usul Surau Simawang dan makam Syekh Malindayang secara lengkap. Mari kita ikuti. Surau Simawang merupakan salah satu surau yang ada di Jorong Tapian Diaro, Kecamatan Sijunjung. Dalam budaya Minangkabau, Simawang merupakan jenis tumbuhan di mana buahnya dapat dijadikan masakan. Dengan bentuk buahnya seperti buah semangka, berwarna coklat, dan di dalamnya terdapat tempurung yang isinya tersebut bisa dijadikan masakan. Akan tetapi, buah Simawang tidak bisa dimakan tanpa dimasak karena bisa menyebabkan keracunan. Surau Simawang didirikan pada sebuah lahan di pinggir sungai, di mana pohon Simawang ini banyak tumbuh di lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Amalin Bandaru Tuang Kalau Pemuda. gaya itu lain, tak di siko dong. Gaya itu lahir di simpang dah. Itu ada rumah tanduk di simpang itu, di sini lah beliau belai. Semasa itu beliau ketek orang gayanya meninggal. Nah, tinggal beliau samos ini di awak di Ambo, itu di gaya Ambo, jadi cuci Ambo namo deh. Nah, di semasa itu beliau lah nampak kekeramatannya. Jadi tidak disiroko laku dian ya. Termasuk beliau ketek-ketek beliau itulah keramat yo. Dia kekeramatan beliau pulang mandi. Itu tiba hujan lobek. Ndak basah di hujan gaek tadi doh. Rupanya lah bawa ke rumah dan gaek ke acok hilang malam. Acok hilang malam bakunci kamar tadi. Bakunci kamar tadi. Rupa lah kunci kamar hilangnya beliau dalam kamar tadi. Bacari je dukun dulu kan waktu nanti mencari ke dukun kamar nak hilang bahas sifatnya begitu. Jadi dari bacari dalam lititan dalam dukun rupa beliau mengaji yaitu samo gaek dan di supayang juga gaek budak. Nampak sedang mengaji beliau melang tadi. Rupa beliau udah gilo. Jadi fanatik gani niat waktu mengajiannya gilo. Sebenarnya ndak tingkah laku manusia yang biasa gitu kan gitu. Itulah riwayat itu. Yang asli yang pembangunannya mungkin tak berapa tingkahnya doh. Yang pertama sekali kok surau kok. Iko beliau sampai mengaji dulu. Jadi datang aja orang karena orang itu khusus kan sampai mengaji kitab itu orang lah tinggi tingkat 3 kan. Lah kalau ini sesumun, 2 sumun, mamanan tafsir Jalalain, minhat, mahli, hadis itu tampaknya. Nah kadang-kadang tingkatannya kan. Sebelum itu banyak aja nak murid datang, enggak sekian banyak ratusan. Mangko dibuat surau, mangko jadilah surau itu 2. Jadi surau 2 sampai mengenak beliau. Di sini sampai orang wiri-wiri sekali mulai hari, sekali seminggu di surau itulah. Jadi kok ratusan anak murid di siko. Ratusan anak murid di siko. Jadi kok pondok-pondoknya nak pondok model kok dulu datuk kerambi. Tanggak patung siko kan, tapi ayo panu di surau sinan. Sampai anak santri di siko ratusan. Itu dari penjuru itu 4 provinsi. Dari Priaman, Pangkalan, Pekanbaru, Jambi, Pekanbaru. Itu umumnya seluruh risiko mengaji dulu. Ratusan anak murid. Itulah. Dan 1, 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, sampai seluruh. Itu bangun kudian itu adonan dari kampung sendiri yang membangun. Ada awak juga yang membantu. Tapi dagi nama itu suruh yange, suruh timbulun, suruh atar itu sangkar. Itu suruh siko aja lah. Jadi seluruh kita satu membangun surau itu. Cuma namo itu nambil orang karena orang itu muni. Pertama adanya banyak biayanya dan surau itu namo suruhnya kan. Jadi lah disoran kawak tuh bina lah mana yang tinggal rawat lah dewa. Itulah peninggalan di itu.
Itu aktivitasnya dari gaek dulu sampai kini ledak donan tinggal. Yang pertama wiri sekali mulai hari, sekali seminggu. Yaitunya semayang wiri-wiri ini induk, kifarat, wiri-wiri ngaji tarikat, masih jalan. Anak santri, itu mengajinya ti hari. Awak itu loh mengaji pagi berdua aja guru tuh, ya tuh, hari suku tampeknya. Nah, dia anak santri di sana tampeknya. Nah, kalau wiri-wiri di sana tampeknya. Nah, kalau kunjung ziarah tuh, Nana nggak tahu. Tapi wak lazim mencari alam takambang jadi guru itu bulan Rajab. Itu 10 hari Rajab tulah tiba orang dari sepenjuru sampai provinsi, bahkan dari Jawa langsung kan. Itu sampai provinsi itu aktivitasnya adanya mambil berkat. Itu coba guru-guru beliau itu risiko dulu. Itu masuk gaya biduit kan, nini-nininya ndak don ini duit lah itu. Tapi langsung yang berkat dia langsung tanya kawak sejarah gaya atau mengaji secara kontak wak berdua tertanya gitu jo, itu orang tadi. Bahkan nyo beramal sendiri-sendirinya orang tadi. Dan ziarah tadi. Itu rutin. Nah, jadi dan orang tuh itu berbagai penjurunya. Itu umumnya banyak Priaman. Singgalang, Malalo. Nah, itu kalau Wak Sikofai keluar tuh nggak tahu loh keadaannya. Cuma yang rutin kalau di dalam pengajian itu yang rutin, yang wajib. Istilahnya wajib di orang Siko. Itu berzafar. Jadi bersafar tadi itu menjalang guru yang paling tua di Sumbar kok. Itu Syekh Burhanuddin. Gaek Syekh Malin Bayang merupakan seorang tokoh alim ulama di Nagari Tapian Diaro yang dikenal dan disegani masyarakat daerah setempat hingga daerah lain. Ini terbukti dengan banyaknya peziarah sejak Syekh tersebut meninggal hingga saat ini. Gaek Syekh Malin Bayang lahir di Sijunjung dari ayah Abdul Muhsin dan ibu Cahaya Alif dan diberi nama Kitabullah yang kemudian diberi gelar Malin Bayang. Beliau belajar ilmu agama Islam dengan Syekh Ahmad Calau, Syekh Talawi, Syekh Padang Gantiang, dan Syekh M. Yatin Saisaria dengan bidang ilmu fikih, nahu, syaraf, tafsir, bayan, manghalisi, tarek, hisab, takwin, tauhid, terutama ilmu tasawuf. Perjuangan Gaek Syekh Malin Bayang diantaranya mengembangkan dan memperkuat pegangan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah dan bergerak di bidang PDD dan dakwah. Karena perjuangan beliau sehingga mencapai martabat wali kiramah yang karimatis dari dulu hingga sekarang. Gaek Syekh Malin Bayang dikenal dengan peninggalannya yaitu sebuah lokasi yang berisikan surau atau tempat ibadah dengan kitab-kitab rujukannya serta beberapa orang muridnya, diantaranya Angku Taluk Tigo Jangko, Angku Padang Sibusuk, dan yang lainnya. Selain dikenal dengan peninggalannya berupa surau, beliau juga dikenal karena ilmu yang dimilikinya. Ini terbukti ketika ada bencana banjir yang menimpa Jorong Tapian Diaro, di mana ketika bangunan di sekitar surau terkena banjir, Surau Simawang selamat dari bencana tersebut. Air yang tinggi tidak bisa membasahi Surau Simawang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Gaek Syekh Malin Bayang yang pada saat itu terkenal sakti. Karena kesaktian Gaek Syekh Malin Bayang tersebut, hingga saat ini masih banyak masyarakat setempat dan masyarakat dari kabupaten lain datang untuk berziarah ke makam beliau. Gaek Syekh Malin Bayang wafat pada tanggal 1 November 1963 atau 13 Jumadil Akhir 1384 Hijriah.